Kurang ajar. Apa-apaan kamu, Sir? Mempraktekkan ilmu. Ilmu apa? Kata guruku, ini ilmu goyang kampret. Siapapun yang kena ini, pasti dia akan nyengir kuda. Goyang gundulmu. Malampir sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Berapa lama, Kakang? Apa kita akan menunggunya terus sampai Malampir sembuh? Kita lihat saja nanti. Ketiwasan, Guru. Seorang pemuda dari bangsa manusia menggagalkan kami menangkap Rindi Antika. Anak buah siluman pedang perak, penguasa para siluman buaya, memulai misi keji mereka dengan menangkap Rindi Antika, seorang gadis dari bangsa jin hayangan yang juga merupakan putri pendekar Bayau. Rencana itu dibuat atas perintah langsung dari siluman pedang perak, yang berniat menjadikan Rindi Antika sebagai selirnya di kerajaan siluman. Namun, sebelum rencana tersebut berhasil, pendekar Sembara muncul dan menyelamatkan Rindi Antika. Dengan memanfaatkan pusaka sakral Cemeti Amala Rasuli, Sembara mengalahkan para siluman buaya dengan kekuatan luar biasa. Para siluman itu terpaksa melarikan diri, membawa kabar kegagalan mereka kepada siluman pedang perak. Siluman pedang perak marah dan merasa dipermalukan, segera melaporkan kekalahan anak buahnya kepada Mak Lampir. Ia memohon bantuan Mak Lampir untuk membalas dendam dan merebut kembali Rindi Antika. Namun, Mak Lampir masih belum pulih sepenuhnya dari luka-luka yang dideritanya setelah bertarung melawan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Meski begitu, kekhawatirannya lebih besar pada Farida, gadis istimewa yang menjadi tawanannya dan kunci rencana jahatnya. Mengetahui bahwa Kiai Jabat dan Nyai Bidara mulai menyusup untuk menyelamatkan Farida, Mak Lampir memutuskan untuk pergi bersama para petinggi siluman ke Istana Buaya, tempat Farida ditawan, guna memastikan keamanannya. Atas perintahku, aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju, Kakang. Biar si Bayo disiksa karena sakit hati. Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Kira-kira siapa pemuda itu? Sembara. Ki Ageng Jembar Jumantoro pasti sudah memberikannya pada Sembara. Aku meragukan keamanan Farida. Kenapa? Aku sembunyikan Farida di istana Ki Bayuwangsa. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika untuk menyerbu istana Ti Amal Rasuli, yang sangat membahayakan itu. Aku setuju. Segera laksanakan, Kakang. Iya, tapi tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar. Kira-kira mau kemana mereka, Kakang? Tidak tahu. Kita ikuti saja nanti. Ikan! Anak keparat, bikin malu orang tua. Kamu bisa dibunuh Mak Lampir jika Di berani sisi berbuat lain, kurang. Kiai Jabat dan Nyai Bidara yang telah menemukan lokasi Istana Buaya memutuskan untuk menyelinap ke markas tersebut. Namun, Istana Siluman itu dijaga sangat ketat oleh pasukan yang telah diperintahkan oleh Mak Lampir. Pasukan itu bersiap menangkap siapa saja yang mencurigakan atau berani memasuki wilayah mereka tanpa izin. Farida sendiri ditawan di ruang penjara terdalam, yang dilindungi oleh berbagai lapisan penjagaan dan perangkap magis. Situasi ini membuat Kiai Jabat dan Nyai Bidara berpikir keras untuk menemukan cara agar dapat masuk tanpa diketahui. Dalam perenungannya, Kiai Jabat teringat pada seorang siluman buaya bernama Darmo. 10 tahun lalu, Darmo hampir dibunuh oleh penduduk desa yang menuduhnya telah membunuh anak-anak mereka. Namun, Kiai Jabat, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, membela Darmo dan menyelamatkannya dari kematian. Saat itu, Darmo bersumpah untuk membalas budi kepada Kiai Jabat jika suatu saat dibutuhkan. Kiai Jabat memutuskan untuk menemui Darmo,
berharap siluman itu bisa membantunya menyusup ke istana buaya. Ketika bertemu Darmo, siluman itu terkejut melihat Kiai Jabat di wilayah siluman. Setelah mendengar situasinya, Darmo yang merasa berutang nyawa segera setuju membantu. Ia memberitahu Kiai Jabat dan Nyai Bidara tentang jalur rahasia yang dapat membawa mereka langsung ke ruang penjara tanpa terdeteksi oleh para penjaga. Selain itu, Darmo juga menawarkan untuk mengalihkan perhatian para pasukan buaya agar mempermudah perjalanan mereka. Sementara itu, di dalam istana, Mak Lampir semakin khawatir dengan keberadaan Farida. Ia memerintahkan siluman pedang perak untuk memperkuat penjagaan di sekitar penjara. Sementara ia sendiri berusaha memulihkan kekuatannya dengan bantuan para petinggi siluman lainnya. Tidak hanya itu, Mak Lampir juga merencanakan ritual untuk mengikat jiwa Farida, sehingga gadis itu tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Sejak aku pergi dari sini, pernahkah istana ini diserang bangsa manusia? Tidak, Guru. Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap dan bunuh setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Akan kami... Kamu menyembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa dengan teliti kalau tidak percaya. Tolong, keluarkan saya dari sini. Sabar, tidak mudah untuk mengeluarkan Nyai. Penjagaannya sangat ketat berlapis-lapis. Yang penting sekarang Nyai bersikaplah seperti biasanya, supaya jangan ada yang curigai. Ada yang datang. Siap! Siap digantikan. Kenapa lampu dimatikan? Permintaan tawanan. Silakan hidupkan jika Andika tidak berkenan. Selesai. Goblok, permintaan tawanan saja diikuti. Bilang saja biar tidurnya enak. Di jalur rahasia, Kiai Jabat dan Nyai Bidara melangkah dengan penuh kehati-hatian. Jalur itu dipenuhi dengan perangkap magis yang hanya bisa diatasi dengan doa dan mantra suci. Dalam perjalanan mereka, Darmo benar-benar memenuhi janjinya. Ia memimpin para penjaga buaya ke arah lain dengan alasan ada ancaman dari pihak luar, sehingga mengurangi konsentrasi penjagaan di dekat penjara. Ketika Kiai Jabat dan Nyai Bidara akhirnya sampai di penjara Farida, mereka menemukan gadis itu dalam kondisi lemah namun tetap sadar. Dengan doa dan kekuatan batinnya, Kiai Jabat berhasil membuka segel magis yang mengunci pintu penjara tersebut. Namun, saat mereka berusaha keluar, alarm magis berbunyi, menarik perhatian seluruh pasukan siluman. Pertempuran besar tak terhindarkan. Kiai Jabat dan Nyai Bidara harus menghadapi para pasukan siluman yang berdatangan, sementara Darmo kembali untuk membantu mereka. Dengan gabungan kekuatan mereka, ketiganya berjuang keras untuk membawa Farida keluar dari Aku perlu istana. ruangan khusus untuk bersemedi menyembuhkan luka dalamku. Segera kami sediakan, Guru. Selama aku bersemedi mengobati luka dalamku, kalian jangan lengah. Sebab musuh-musuh kita bukanlah orang-orang biasa, tapi tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau sampai Farida direbut musuh, nyawa kalian gantinya. Paham? Paham, Guru. Silakan, Guru. Semua perlengkapan sudah saya sediakan di dalam. Bagus. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu menuju ke rangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nak Darmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya, terserah Nak Darmo. Nyawa taruhannya, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai.
Pertempuran itu berlangsung sengit. Meski harus menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar, gabungan kekuatan para pendekar, ulama, dan Darmo akhirnya berhasil mematahkan perlawanan para siluman. Mereka berhasil membawa Farida keluar dari istana buaya dan menuju tempat aman. Namun, mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Mak Lampir yang mengetahui kegagalan ini semakin murka. Ia bersumpah akan membalas dendam dan memulai langkah baru untuk menyusun strategi yang lebih besar. Di sisi lain, Kiai Jabat dan para pendekar terus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar, karena mereka tahu Mak Lampir tidak akan berhenti sampai seluruh rencananya tercapai. Harta karun barangkali. Nyai, keluar Nyai.